menurut gua fungsi dari watermark sendiri itu adalah branding dan promosi. Tapi beberapa klien itu justru suka nih kalau fotonya itu dikasih watermark. Kadang-kadang kalau watermarknya itu terlalu gede, itu kan justru malah, ini lo mau pamer watermark atau mau kasih lihat foto gua gitu loh. Jadi kiri atas itu udah pasti yang bakal dilihat pertama. Jadi kalau kalian naruh watermark kalian atau brandingan kalian di sebelah kiri atas, itu berarti hak cipta itu udah pasti otomatis melekat kepada si fotografer tersebut tanpa ada proses pendaftaran gitu. Jadi meskipun gue punya hak cipta, tapi gue nggak punya hak milik terhadap foto tersebut. Ya itu semua nggak bisa dibohongin, IPTC, EXIF apa gitu. Tapi ya kalau seperti gue bilang tadi, kalau orang niatnya udah nyolong, ya nyolong aja gitu. Pemanfaatan blockchain terhadap fotografi itu nggak akan berlaku buat klien yang udah gue kasih final fotonya gitu. Beda lagi kalau kolaborasi mungkin tetap meskipun hak ciptanya di gue, tapi hak miliknya itu di milik dua orang ini gitu, dan hak gunanya juga milik dua orang. Halo guys, balik lagi dengan gue Yedija di channel Anici Kreatif Media. Kita udah sampai episode kesekian, ini gue nggak ngitungin. Di sini gue akan monolog dan gue kepikiran satu hal, gue mau ngomongin tentang watermark. Sebelumnya sorry ya kalau misalkan suara gue lagi agak bindeng lagi gini, karena gue lagi sedikit kena pilek. Jadi suara gue lagi agak aneh gitu. Nah jadi gue mau ngomongin tentang watermark pada pembahasan monolog kali ini. Itu awalnya triggernya dari yang kemarin itu sempet rame. Jadi di thread itu ada orang yang ngeposting gitu. Dia bilang, gue bacain ya, itu mau tanya kepada seluruh fotografer, kenapa kami bayar tapi kalian tetap tempel watermark kalian di foto kami, bisa tolong jelasin? Nah awalnya itu kayak gitu. Terus yang gue tahu itu makin rame gara-gara ada satu fotografer namanya Govinda, itu dia nge-repost gitu. Dia bilang memang kata-katanya agak kurang enak, tapi gue ngerti sih poinnya. Kurang lebih dia nggak setuju kalau di foto itu ada watermarknya kayak gitu. Dan menurut gue ini topik yang kalian perlu ngerti banget tentang watermark ini, karena ini ada hubungannya dengan legalitas dan bisa juga buat melindungi karya kalian. Tapi yang lebih penting itu adalah branding. Lalu nanti gue juga akan bahas tentang etika sharing menyaring, lalu etika memberikan watermark, seperti itu menurut pandangan gue. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan yang berbeda dari gue, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, pertama gue mau bahas tentang yang definisi watermark terlebih dahulu. Sebenarnya ini harus bisa dibedain dulu. Jadi ada dua jenis nih. Yang pertama watermark, lalu yang kedua signature. Dan orang itu sering kebalik-balik. Gua sendiri sebenarnya juga kurang gitu ngerti kayak gimana. Tapi menurut definisinya seharusnya nih ya, watermark itu yang memenuhi seluruh foto biasanya. Jadi kalau kalian tahu kan, kalian misalkan lagi download nih foto di Shutterstock, foto di Freepik, atau foto di deposit foto atau apapun itu, iStock foto gitu, biasanya untuk preview itu seluruh fotonya itu full dengan watermark. Entah itu ada tulisan iStock foto atau cuman silang-silang doang kayak gitu. Nah kalau satu lagi ada yang namanya signature. Signature itu biasanya cuman tulisan kecil di bawah. Itu yang biasa kita sering lihat gitu. Misalkan kalau gue sendiri biasanya gue tulis website gitu, yedijaluhur.com. Ada juga yang misalkan namanya Yedija Pictures atau Yedija Fotografi, Anici Studio apa dan sebagainya gitu. Ada juga orang yang ngasih bener-bener ngasih logo doang gitu juga ada. Tapi kalau secara definisi, mungkin yang dimaksud oleh orang yang di thread tadi mungkin itu adalah signature, tapi orang bilangnya dia bilangnya watermark gitu. Dan menurut gua nggak masalah sih, agak kebalik-balik gitu. Tapi
gue sendiri juga sering sih kebalik-balik gitu ngomongin antara signature dan watermark. Biasanya signature itu gue sering bilangnya watermark gitu. Lalu fungsinya untuk apa? Tadi gue udah sempat bahas, yaitu buat menandai nih kepemilikan atau misalkan siapa yang fotonya gitu. Dan kita juga bisa melacak gitu di online. Misalkan ada foto hunting atau foto yang mirip-mirip, setidaknya kita tahu itu foto kita karena itu ada watermarknya kayak gitu. Terus manfaatnya kalau kalian nih ngasih watermark itu banyak. Yang pertama yaitu kalian bisa mencegah penggunaan foto kalian itu tanpa izin gitu. Dan oke, gue tahu nih kalian pasti bilang kalau watermark itu gampang kok dihilangin gitu. Kalau dulu mungkin agak susah, kalian harus ngerti Photoshop gitu. Sekarang watermark gampang dihilangin, mau tinggal sekali klik bisa, atau kalau nggak dihilangin pun yang langsung di crop juga banyak kok gitu. Bahkan diganti kadang-kadang watermarknya. Tapi gue mau bilang kalau sebenarnya mau itu dihilangin atau enggak itu nggak penting, karena menurut gue fungsi dari watermark sendiri itu adalah branding dan promosi. Nah, apa yang dimaksud dengan branding dari watermark ini? Oke dah, let's say ada fotografer atau orang yang nakal gitu mau nyuri foto kita. Setidaknya nih kalau ya memang niatnya udah nyuri sih, mau ngilangin itu gampang sebenarnya, ngilangin watermarknya. Mau segede-gede apapun watermark itu kalau udah memang niatnya udah nyolong, ya nyolong aja gitu loh. Tapi setidaknya dia ngerti nih yang dia colong itu dari, misalkan nih dari fotonya Yedija gitu ya, foto gue tetap dicolong gitu tapi setidaknya gue udah mempromosikan diri gue ke dia kalau ini foto gue loh brandingannya gitu, foto gue bagus gitu. Dan nilai lebihnya lagi itu bisa digunakan buat promosi. Itu banyak digunakan misalkan studio-studio foto tuh yang gue tahu. Kalau di sini misalkan kayak King Foto atau Tarsan Foto itu biasanya kalau dia kayak cetak kanvas itu biasanya dia kasih watermark tuh di bawah kanan gitu, atau stiker atau apapun itu gitu. Dan penggunaan watermark ini sebenarnya udah dari dulu banget, sejak zaman orang ngelukis. Makanya kalau di setiap lukisan itu udah pasti di bawah lukisan itu pasti ada tulisan nama pelukisnya, itu udah pasti gitu. Lalu penggunaan watermark yang lainnya lagi yaitu buat menunjukkan profesionalisme kita. Atau kalau kita lihat dari sisi klien, nggak semua sih, tapi beberapa klien itu justru suka nih kalau fotonya itu dikasih watermark. Karena biasanya nih kalau mereka udah difoto oleh orang yang terkenal gitu, misalkan nih siapa deh, gua gitu, difoto sama siapa yang terkenal, misalkan yang tadi dah sama Govinda Rumi gitu. Gue pasti akan bangga banget kalau foto gue itu yang motretin si Govinda gitu. Atau kalau zaman dulu itu Axio itu dulu ya, sekarang setahu gue dia udah nggak pakai watermark, tapi dulu pakai watermark. Dan orang-orang itu justru bangga kalau ada watermarknya. Jadi buat orang kebanyakan itu justru jadi status sosial gitu loh. Sama kayak brand-brand yang kita pakai gitu, kayak misalkan jam tangan itu mungkin ada tulisannya Casio, G-Shock atau jam-jam mahal gitu, itu ada juga. Dan sebenarnya sama kayak foto, dia akan bangga kalau ternyata gue udah berhasil difotoin sama si ini loh. Dan lu tau nggak rate-nya si difotoin si Axel itu bisa 50-100 juta sekali foto gitu. Itu gue pasti akan bangga banget kalau fotonya justru ada watermarknya gitu. Tapi ya itu bisa jadi pedang bermata dua juga, karena pertama nggak semua klien suka gitu, ada yang clean aja gitu. Lalu ada juga fotografer yang mungkin belum gitu terkenal, tapi dia udah sering ngasih watermark dan watermarknya itu gede banget gitu. Beberapa orang jadi agak risih gitu loh. Nggak semua sih, tapi ya adalah yang risih gitu. Dan ini masuk ke poin keempat gua, yaitu yang pertama udah pasti tadi risih itu karena mengganggu pengalaman visual. Apalagi kalau beberapa orang yang ngasih watermark gede-gede banget gitu, pasti keganggu gitu kan. Dia orang di foto maunya kan ya
subjeknya atau objek fotonya itu yang menonjol gitu. Tapi kadang-kadang kalau watermarknya itu terlalu gede, itu kan justru malah, ini lo mau pamer watermark atau mau kasih lihat foto gua gitu loh. Jadi itu bisa merusak estetika sebuah foto gitu. Lalu juga kalian dalam menempatkan watermark itu tuh, kalau gua sendiri nih lagi desain watermark itu, gua harus ngedesain sedemikian rupa supaya watermark itu pertama nggak terlalu besar karena ngeganggu, atau nggak terlalu kecil gitu. Lalu balance juga antara proteksi, jadi gue mau ngeproteksi foto gue itu, atau gue mau kasih lihat branding doang itu. Lalu kalian juga harus tahu tujuannya nih. Kalian ngasih watermark itu kalian mau melindungi foto kalian dari pembajakan atau cuman sekedar branding doang. Jadi kalian harus ada yang dikompromiin tuh, antara tampilan yang misalkan kalau watermarknya terlalu gede berarti kurang elok, kalau kekecilan justru malah kayak jerawat yang nggak penting gitu. Jadi harus balance antara ukurannya juga. Lalu warnanya nih, misalkan backgroundnya putih, watermarknya putih nggak kebaca, itu kalian harus gimana? Kalau dikasih blok hitam mungkin mengganggu, atau dikasih shadow atau diganti warna dan sebagainya. Itu ada banyak cara sebenarnya. Lalu untuk bentuk watermarknya sendiri itu macam-macam guys. Ada orang yang suka teks doang, kayak gue itu suka pakai teks doang, jadi ya di jaluhur.com misalkan kayak gitu. Atau beberapa orang lebih memilih logo doang gitu. Itu nggak masalah, dan itu tergantung preferensi masing-masing aja gitu. Yang pasti kalian harus ngebalance, tadi gue udah bilang. Lalu transparansi itu juga perlu diperhatiin. Kalian misalkan mau watermarknya itu bold dan kebaca dan kontras gitu sama background fotonya, atau mau subtle aja gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Biasanya itu kalian bisa turunin transparansinya cuman di 40%, 50% seperti itu. Jadi kontrasnya itu nggak terlalu hitam putih banget gitu. Dan juga penempatannya kalian harus perhatiin. Biasanya watermark itu diletakkan di bagian bawah dan di kanan. Kenapa? Karena kalau memang tujuannya buat proteksi aja, kayak gini deh. Ini gue kasih pandangan gue dan ilmu yang gue pernah pelajarin. Buat sebagian besar manusia atau sebagian besar dari kita, hal yang paling pertama dilihat dari sebuah foto itu udah pasti kiri atas. Jadi kiri atas itu udah pasti yang bakal dilihat pertama. Jadi kalau kalian naruh watermark kalian atau brandingan kalian di sebelah kiri atas, itu berarti kalian memfokuskan foto kalian itu untuk dilihat pertama watermarknya dulu. Gue nggak bilang salah bener ya, tapi pasti pandangan orang itu bakal ngelihat watermarknya dulu gitu. Makanya dari itu, kalau gue sendiri, gue lebih prefer watermark itu ada di bawah. Biasanya di kiri, tengah, atau kanan, itu tergantung dari kontras fotonya gitu. Misalkan gue lihat kayaknya nih bagus di tengah gitu, ya udah gue taruh tengah. Kalau bagus di kanan ya gue taruh ke kanan. Atau terkadang gue taruh watermark itu di atas tengah sekalian, seperti itu. Tapi ada juga tipe watermark yang repeating. Dan tau nggak, tipe repeating itu biasanya seperti tadi, mungkin lebih ke yang watermark dibanding signature ya. Yang tadi gue bilang itu kan mostly ke signature gitu. Kalau watermark itu biasanya gue penuhin tuh seluruh bagian foto, entah diagonal, horizontal gitu. Atau kadang ya jaluhur.com kayak gitu, jadi full kayak gitu. Kadang-kadang gue juga pernah pakai itu. Kalau itu pengalaman gue dan gue sendiri, itu juga tipe watermark seperti itu gue pakai biasanya kalau buat preview ke klien, terutama klien-klien yang besar gitu, atau klien yang gue nggak bisa percaya sama dia gitu. Biasanya kalau corporate itu kadang kalau dia minta preview itu gue kasih tuh watermarknya yang agak gede dan sengaja kebaca gitu. Jadi bener-bener ini watermark yang gue desain untuk full untuk proteksi. Jadi bener-bener ini watermarknya udah pasti ngeganggu gitu loh. Dan yaitu
kalau klien bayar fotonya baru watermarknya gue hilangin. Itu ada kegunaannya juga. Jadi makanya tadi gue bilang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar seperti itu. Lalu ini gue mau ngebahas juga tentang etika dan legalitas dari watermark. Nah ini mungkin perlu sedikit disimak dan ya ini pandangan gue sendiri sih. Oke, yang pertama nih, ini mungkin agak melenceng dikit nih dari pembahasan tentang watermark, tapi gue mau bilang tentang hak cipta. Yaitu semua foto yang diambil hak cipta itu udah pasti otomatis melekat kepada si fotografer tersebut tanpa ada proses pendaftaran gitu. Beda dengan logo yang harus didaftarin ke Haki, jadi benar-benar dicatat legalitasnya, ada hitam di atas putih, ada uang yang dikeluarkan juga buat mendaftarkan seperti itu. Kalau foto itu full hak cipta pasti udah pastilah itu milik si fotografer tersebut gitu. Nah, terus kalian tapi juga harus beda ini, ada hak cipta dan hak milik dan hak guna, karena tiga hal itu adalah hal yang berbeda nih. Nih gue mau kasih contoh yang konkret aja langsung ya. Misalkan nih, kita yang relate aja deh. Gue sebagai freelancer, lalu gue dibayar oleh seorang vendor wedding. Let's say gue dibayar oleh vendor wedding AB gitu. Oke, si AB itu punya fotografer utama dan gue jadi freelancernya. Dan foto-foto yang gue jepret itu, tebak siapa yang punya hak ciptanya? Ya fotografernya, tetap hak ciptanya di gue meskipun gue dibayar oleh si AB ini menjadi freelance-nya. Tapi hak milik, ini foto secara hak milik bukan punya gue. Kenapa? Karena foto gue ini udah dibeli, kan dia bayar jasanya ke gue dan foto-fotonya gue kasih ke dia, entah gue pakai memory card dia atau gue pakai memory card gue. Itu hak milik foto tersebut adalah milik vendor AB ini. Jadi meskipun gue punya hak cipta, tapi gue nggak punya hak milik terhadap foto tersebut. Terus yang ketiga yaitu hak guna. Nah, hak guna ini berbeda-beda, nggak bisa disamakan, tapi bisa dibicarakan gitu loh. Jadi misalkan nih, gue itu kan hak miliknya bukan punya gue, tapi gue yang menciptakan, menjepret foto tersebut. Gue boleh nggak sih upload? Pertanyaan muncul itu kan. Nah, itu harus dibicarakan dengan si pemberi kerja ini, si AB ini gitu. Gue boleh nggak nih uploadnya? Nah, itu adalah hak guna. Jadi, gue mau menjadikan foto tersebut portfolio, itu gue harus meminta izin kepada si pemilik foto tersebut gitu. Atau kalau misalkan vendor tersebut bahkan udah memberikan foto tersebut ke klien, berarti vendor tersebut pun kalau mau fotonya di-upload atau jadi portfolio atau misalkan jadi iklan lah di Instagram gitu, itu vendornya perlu minta izin ke kliennya. Gua buat jadi foto di Instagram, gue perlu minta izin ke vendornya seperti itu. Dan kalau vendornya nggak mengizinkan, ya nggak masalah. Jadi gue nggak boleh upload gitu. Atau misalkan gue nggak boleh upload tapi gue bisa pakai buat presentasi secara offline gitu, itu juga masih boleh gitu. Meskipun ada beberapa vendor yang NDA-nya itu ketat banget, jadi bahkan kita nggak boleh pakai memory card kita sendiri buat motret, itu ya itu ada juga, dan itu sah-sah aja gitu loh. Kalau ada vendor yang tidak mengizinkan kita megang file tersebut gitu, ya ada juga kayak gitu kan. Jadi kalian harus bedain itu ya, antara hak milik, hak cipta, dan hak guna. Oke, sekarang yang terkandung di dalam fotonya tersebut. Kalau watermark itu tuh sangat-sangat visible, jadi kelihatan tuh benar-benar ada di fotonya tersebut dan kita bisa tahu nih fotonya yang jepret siapa gitu. Lalu ada satu lagi yang namanya EXIF dan IPTC. Apa itu? EXIF itu singkatan dari Extensible Image File Format. Sedangkan kalau IPTC itu adalah International Press Telecommunication Council.
Nah mungkin kalian buat orang-orang yang awam pun pasti sering denger kan, yang paling sering denger pasti EXIF gitu. Kalau IPTC ini mungkin banyak orang yang nggak terlalu paham gitu. Kurang lebih perbedaannya di sini nih. Kalau EXIF itu tuh memuat data yang tidak terkandung di dalam visualnya. Udah pasti dua-duanya ini nggak ada di visual. Jadi meskipun fotonya itu misalkan di crop atau diganti watermarknya dari Jedija Fotografi jadi AB Fotografi misalkan seperti itu, EXIF itu nggak bisa dibohongin karena EXIF itu mengandung data yang misalkan nih, kalau kita bisa buka EXIF dari suatu file itu ketahuan tuh itu foto difoto dengan menggunakan kamera tipe apa, dan biasanya EXIF itu digunakan pertama kali untuk sebuah foto forensik gitu. Jadi misalkan ini foto diambil tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, lalu koordinat GPS-nya itu waktu ngambil foto itu di mana, itu tuh ketahuan banget. Lalu f berapa, diafragma berapa, kamera tipe apa, lensa tipe apa, serial number kamera dan lensanya itu apa, lalu pakai flash atau enggak fotonya, itu ketahuan semua di EXIF. Beda lagi dengan IPTC. Dengan IPTC itu biasanya banyak tuh kolomnya, tapi yang gue ingat beberapa diantaranya adalah copyright. Jadi kalau di kamera itu kalian bisa setting biasanya, jadi copyrightnya siapa. Misalkan gue tulis copyrightnya Jedija Luhur, itu biasanya di fotonya itu langsung ada tuh. Di IPTC itu ada fotografernya Jedija Luhur seperti itu, atau Anice Pictures gitu misalkan, itu bisa di setting biasanya di kamera. Jadi meskipun nggak kelihatan di visual, tapi di dalam data kameranya sendiri itu udah terdapat IPTC itu. Dan ya itu semua nggak bisa dibohongin, IPTC, EXIF apa gitu. Tapi ya kalau seperti gue bilang tadi, kalau orang niatnya udah nyolong ya nyolong aja gitu. Bisa kok diakalin dengan fotonya di screenshot ya, dengan di screenshot hilangkan semua data-data tersebut gitu ya, secara visual hilang gitu. Tapi kalau file aslinya itu nggak bisa dihilangin sebenarnya. Yang pasti yang paling penting adalah tadi gue udah bilang, yaitu diskusi aja kalian sama klien kalian, penggunaan watermark sebelum dikirim itu gimana gitu. Misalkan klien mau nggak nih kita tawarin nih fotonya kalau dikasih watermark, kita kasih contohnya nih, contohnya kayak gini, orangnya setuju atau enggak. Kalau nggak setuju ya udah dihilangin, kalau setuju ya oke, boleh seperti itu. Dan masih banyak lagi yang bisa didiskusiin gitu, karena komunikasi adalah kunci seperti itu. Terus buat pembuatan watermark sekarang ini singkat aja sebenarnya. Gampang banget bikin watermark. Di Lightroom bisa, di Canva bisa, di Photoshop bisa, dan banyak sekali software-software yang bisa ngasih watermark gitu. Terus belakangan ini gue akan singgung dikit, tapi gue nggak akan masuk terlalu jauh, yaitu ini nih, pemanfaatan blockchain terhadap fotografi. Gue masih mempelajari sebenarnya, tapi di Lightroom itu tuh ada tuh, kalian bisa mengkonekkan Instagram kalian ke foto kalian, Facebook dan segalanya itu bisa disimpan watermarknya itu di cloud. Itu teknologi baru, mungkin baru beberapa bulan di Adobe udah ada. Gue nggak tahu kalau di software lain, tapi itu inti penggunaannya adalah foto tersebut itu tuh bisa diproteksi dan bisa dilacak siapa pemilik foto tersebut dengan penggunaan atau pemanfaatan blockchain. Atau mungkin kalau bahasa awamnya gue akan jelasin dikit. Jadi blockchain itu adalah backbone dari mata uang Bitcoin yang belakangan ini sedang ramai gitu. Mau Ethereum, Bitcoin atau koin-koin apapun, itu sebenarnya basisnya itu adalah blockchain seperti itu. Nanti kapan-kapan gue akan bahas kalau gue memang udah cukup paham lah di ranah tersebut gitu. Dan buat
terakhir gue akan kasih saran, atau mungkin gue nggak bisa bilang saran sih, tapi apa yang biasa gue lakuin ke klien. Pertama waktu gue foto itu pasti gue setting IPTC-nya. Jadi setiap apapun yang gue jepret itu udah pasti di dalam fotonya itu terkandung data dari nama gue atau nama vendor gue gitu. Jadi Jaluhur dan Anici Pictures itu gue. Jadi mau gue jepret ngasal pun itu udah pasti ada IPTC-nya di dalamnya. Itu yang gue set pertama kali. Lalu yang kedua adalah setelah gue edit, ini kalau gue biasanya untuk klien itu gue nggak kasih watermark sama sekali. Kenapa? Karena gue nggak mau ada watermark yang ngeganggu foto tersebut. Itu buat gue ya. Dan kalaupun misalkan nih, kalaupun gue kasih, itu biasanya cuman gue kasih kecil dan sengaja gue bikin watermark itu nggak kebaca. Jadi cuman gue doang yang ngerti kalau itu foto gue gitu. Jadi klien itu nggak akan tahu kalau itu ada watermarknya. Jadi gue sengaja dibikin subtle gitu supaya memang cuman gue doang yang tahu, dan itu sebagai penanda gue sendiri aja sebenarnya. Tapi kalau gue lagi upload ke sosial media, biasanya nih kalau gue sendiri, kalau gue nggak males ya, kalau gue lagi males ya udah gue langsung upload aja. Tapi kalau gue lagi nggak males, gue lagi di depan komputer, biasanya gue kasih tambahan tuh, entah foto by Yedi Jaluhur atau www.yedijaluhur.com atau @Anici Pictures atau Anici Portrait atau apa dan sebagainya. Biasanya gue kasih, dan sengaja gue bikin cukup gede atau setidaknya kebaca kalau di sosial media, karena tujuan gue memang branding. Ya gue tahu foto gue itu gampang buat dicuri orang, tapi setidaknya tadi gue udah bilang, waktu nyuri pun orang-orang udah tahu, oh ini fotonya difotoin oleh si Yedi Jaluhur nih, seperti itu. Jadi pure buat branding aja. Jadi kalau kalian ngeliat nih foto gue yang gue upload ke sosial media watermarknya gede-gede, itu nggak akan berlaku buat klien yang udah gue kasih final fotonya gitu. Klien yang udah gue kasih final fotonya, gue anggap dia udah membayar jasa gue dan hak milik dari foto tersebut gitu. Jadi meskipun hak ciptanya di gue, tapi hak miliknya gue anggap kalau gue sendiri itu udah punya klien yang membayar. Beda lagi kalau kolaborasi mungkin tetap meskipun hak ciptanya di gue, tapi hak miliknya itu di milik dua orang ini gitu, dan hak gunanya juga milik dua orang, milik gua dan si kolaboratornya gitu. Jadi kalau mau dipakai buat komersial yang tadinya kolaborasi, ya harus izin ke dua pihak kayak gitu guys. Lalu yang itu tadi kalau klien personal ya. Kalau kliennya yang corporate, tadi gue udah sempat singgung juga, biasanya kalau preview itu gue kasih watermark yang full, jadi bukan signature ya. Kalau tadi yang buat klien personal biasa gue kasih signature atau enggak gue kasih. Tapi kalau yang watermark yang gede, yang menuhin foto, yang ngeganggu, itu gue pakai kalau klien-klien yang lebih corporate. Terus untuk selain itu, untuk case by case-nya ya sesuaiin etika aja nggak sih. Jadi memang kita harus ngerti gitu keadaannya, kapan kita harus boleh upload, kapan nggak boleh upload, lalu timingnya uploadnya juga kapan. Misalkan kalian jadi freelancer ya, secara etika meskipun nggak tertulis, tapi kan kita nggak boleh mendahului ngupload duluan sebelum vendor yang pemberi kerjanya itu ngupload gitu kan. Itu kan kayak lebih ke etika aja sebenarnya. Jadi ya tetap ujung-ujungnya balik lagi lah, yang penting itu adalah komunikasi gitu guys. Jadi ya sekian dulu buat ocehan gua kali ini. Kalau kalian memang suka dengan konsep monolog ini, tolong bantu gua subscribe, karena kayaknya gua lihat banyak yang nonton tapi banyak yang belum subscribe gitu. Jadi tolong ya guys. Dan kita ketemu di konten ngobrol-ngobrol selanjutnya. Ini gue udah sampai dan gue lagi parkir. Thank you, bye.